salah satunya adalah perkembangan atau cerita yang muncul yang namanya Serat Kancil. Pakai ejaan lama ya, kancilnya K-A-N-T-J-I-L ya. Serat Kancil tanpa sekar. Bayangkan gitu, kita di awal abad 20 kita sudah punya kisah bacaan untuk anak gitu ya, Serat Kancil. Tapi sayangnya hari ini yang muncul di kita itu hanya kancil yang nyolong timun ya. Kancil yang kriminal. Sementara ada, kalau menurut saya begini, kita itu buruk di dokumentasi, pasti gitu ya. Kekurangan HB Yasin. Salah satunya ya. Jadi karena HB Yasin ketika dia menyusun periodisasi dan sejarah sastra Indonesia itu tidak menengok atau bahkan tidak menyinggung sastra anak, cerita anak, bacaan anak gitu ya. Spesifik lagi kekurangan dokumentator sastra anak. Iya. Ada dokumentator tapi nggak menyentuh. Itu tidak dilirik sama sekali, betul, memang dianggap tidak penting, ya dianggap tidak penting ya. Ini yang kemudian itu akan melahirkan penulis-penulis itu. Sehingga kalau ekosistem ini hidup, maka pilar-pilar ini pun akan tegak berdiri gitu. Nah, di situ pada titik itulah kita bisa melihat sastra anak akan hidup dan berkembang. Ada anak yang menulis? Belakangan ini Bu, ini yang fakta yang menarik saya temukan. Belakangan ini ternyata ada banyak potensi-potensi penulis dari anak. Halo teman-teman, kembali lagi di Siniar Podcastro. Kali ini kita akan membahas sebuah topik jelajah dunia sastra anak. Mengapa topik ini kami pilih? Karena topik ini atau sastra anak itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang anak. Karena mampu untuk meningkatkan kecerdasan, mampu membentuk budi pekerti, emosi dari seorang anak, dan juga membangun imajinasi dari seorang anak. Kebetulan pada pembahasan kita topik kali ini kita kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Ari Ambarwati selaku peneliti sastra anak dan juga dosen di Universitas Islam Malang. Yang kedua ada Mas Janwan Tarigan selaku editor penerbit Intrans Publishing. Jadi biar tidak usah berlama-lama, langsung saja Bu ya. Ini kita akan mulai dari pendefinisian terlebih dahulu. Sebenarnya definisi dari sastra anak itu seperti apa sih Bu? Baik, yang saya hormati Mas Amin, kemudian juga Mas Tarigan yang hari ini juga hadir di acara Podcastro hari ini. Baik, kalau kita bicara tentang sastra anak itu seperti belantara yang luas gitu ya, karena ada banyak sekali definisi terkait dengan sastra anak gitu ya. Kalau kita ambil saja dari Peter Han, kan dia mengatakan bahwa sastra anak itu berangkat dan bertolak dari kepentingan anak, dari kebutuhan anak gitu ya. Kalau Bu Murti Bunanta kan juga mengatakan sastra anak itu adalah bacaan yang dibuat khusus untuk anak, dan Bu Riris Sarumpait itu menambahkan bahwa sastra anak itu adalah bidang yang sangat rumit. Bahkan Romo Mangunwijaya kan mengatakan bahwa seorang penulis itu, sastrawan, belum tentu bisa menulis cerita anak. Karena menulis cerita anak itu menurut Romo Mangun itu salah satu yang tricky dan sulit gitu ya. Karena harus disesuaikan itu dari bahasa. Dengan anak, karena ketika penulis itu menempatkan dirinya dengan jiwa anak-anak gitu ya. Nah, itu yang trikinya di situ ya, sulitnya di situ. Begitu Mas Amin. Mungkin ini juga sih Bu, penting ya. Sebenarnya akar atau perkembangan sastra anak itu seperti apa khususnya di Indonesia sebenarnya? Baik, Indonesia ya. Berangkat dari mana sebenarnya? Ya, kalau kita bicara sastra anak di Indonesia tentu tidak terlepas dari
perkembangan sastra anak dunia gitu ya, khususnya di Eropa. Karena apa yang terjadi di Indonesia itu juga terjadi juga di Eropa. Jadi awalnya sampai tahun 1800, sebelum 1800 itu orang dewasa tidak membedakan sastra anak khusus untuk anak, karena yang diceritakan itu ya cerita-cerita orang dewasa, dan itu berangkat dari cerita-cerita yang punya nilai moral, seperti misalnya moral keagamaan khususnya ya, seperti cerita-cerita di Bible, di Injil gitu ya. Dan kemudian juga otomatis ada yang namanya cerita tuturan yang dituturkan dari generasi ke generasi, yang hari ini kita sebut sebagai cerita dongeng, cerita rakyat, folktale dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat di barat itu kan ada Red Riding Hood gitu ya, si kerudung merah. Kemudian juga dongeng-dongengnya Grimm gitu ya, Aesop gitu ya. Nah, yang di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, ya sama seperti yang terjadi di Eropa ya, sastra anak berkembang dari bacaan pelajaran di sekolah. Jadi didaktis, selalu harus bermoral, selalu harus punya nilai yang kemudian bisa diambil, diakuisisi oleh anak-anak dan dipraktikkan dalam keseharian gitu ya. Begitu Mas awalnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri Ibu, itu perkembangannya berarti dimulai dari cerita-cerita Sejak rakyat kapan ya? Cerita rakyat ya. Yang pertama tentu dari cerita-cerita yang dibawa oleh agamawan, yang dibawa oleh ulama gitu, yang dibawa oleh pendeta gitu ya, tokoh agama gitu ya, tokoh agama. Yang kemudian karena punya kepentingan untuk berdakwah gitu tadi ya. Jadi makanya ceritanya itu selalu cerita-cerita yang ada muatan moral gitu ya. Itu ya betul, untuk sekolah minggu gitu biasanya kalau di teman-teman Kristen Katolik juga ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia juga sama. Menurut catatan Murti Bunanta ya dalam bukunya Problematika Penulisan Cerita Rakyat untuk Anak Indonesia yang ditulis tahun 1997, itu menjadi disertasi pertama yang akhirnya menahbiskan beliau menjadi doktor sastra anak pertama Indonesia gitu ya. Dan juga Bu Kristantiowati almarhum yang judul bukunya adalah Bacaan Anak Indonesia Tempo Dulu yang terbit tahun 1996. Di situ dituliskan bahwa salah satunya adalah perkembangan atau cerita yang muncul yang namanya serat kancil. Pakai ejaan lama ya, kancilnya KANTJIL ya. Serat kancil tanpa sekar. Dalam bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan itu artinya adalah cerita atau kancil yang tidak dipuisikan. Kemudian ada juga yang namanya serat kancil sekar, itu yang dipuisikan gitu ya. Itu disadur oleh Ki Patmo Susastro yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1909. Bayangkan gitu, kita di awal abad 20 kita sudah punya kisah bacaan untuk anak gitu ya, serat kancil. Tapi sayangnya hari ini yang muncul di kita itu hanya kancil yang nyolong timun ya, kancil yang kriminal. Sementara ada cerita juga yang juga sangat populer sebetulnya, bagaimana kancil bisa memperdayai rombongan buaya. Itu jadi ada cerita-cerita dan itu berseri gitu ya. Tapi yang nyampe di kita, yang nempel di kita itu hanya kancil yang mencuri timun, yang kriminalnya, yang cerdik cendekianya ternyata kurang dieksplorasi. Ya itu mungkin juga bagian dari intervensi dari Belanda gitu ya, untuk bahwa cerita rakyat Indonesia itu adalah muatan kriminal gitu ya, begitu. Sementara seri-seri yang lain tidak dimunculkan. Betul, tidak dimunculkan. Padahal kita juga, saya balik lagi ke serat kancil tanpa sekar dan serat kancil sekar itu kan disadur Ki Patmo Susastro, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Itu adalah bacaan anak yang disadur dari karya Kiai Rangga Among Sastra. Beliau adalah seorang penulis kadipaten di pemerintahan Pakubuwono V di Surakarta ya. Itu ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa.
Itu ada dokumennya di perpustakaan Universitas Gadjah Mada gitu. Dan ini Bu, dari sejarah sastra anak itu kan pasti ada pasang surutnya kan. Kalau kita melihat di awal abad 20 itu sudah ada sebenarnya karya sastra anak yang monumental bisa dibilang ya, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tapi kok nggak kemudian diikuti secara bertahap naik gitu di era-era berikutnya. Mestinya kan makin berjaya sehingga literasi kita makin kuat karena memang sastra anak itu vital karena itu sebagai literasi awal ya. Kalau kita Asupan awal gitu asupan ya awal untuk untuk anak. Kalau kita melihat manusia sebagai manusia literasi gitu ya. Jadi dia dibentuk pondasinya itu ya melalui sastra anak. apa yang dia baca ketika Iya. dia dapatkan ketika dia kecil ya. Nah, ini kan berkaitan juga kemudian pasang surut itu dengan kondisi sastra anak sekarang ini yang tidak banyak penulisnya seperti sekarang bisa kita lihat, tidak banyak karya yang benar-benar bisa menyampaikan pesan moral sebagaimana intisari dari sastra anak. Kalau menurut saya begini, kita itu buruk di dokumentasi, pasti gitu ya. Kekurangan HB Yasin. Mungkin salah satunya ya. Jadi karena HB Yasin ketika dia menyusun periodisasi dan sejarah sastra Indonesia itu tidak menengok atau bahkan tidak menyinggung sastra anak, cerita anak, bacaan anak gitu ya. Spesifik lagi kekurangan dokumentator sastra anak. Iya. Ada dokumentator tapi justru mungkin itu tidak dilirik sama sekali, memang dianggap tidak penting, gitu ya, dianggap tidak penting ya. Ini yang kemudian menurut saya menjadi biang kerok mengapa sampai hari ini kita masih belum punya dokumentasi yang memadai terkait sejarah sastra anak. Kalau Mbak Kristantiawati almarhum menulis itu sejarah sastra anak yang dari tahun 1900-an sampai 1940-an. Setelah itu 50-an ke atas kita terputus sampai hari ini. Kita belum punya dokumentasi yang memadai. Betul. Terputus sangat panjang ya. Betul. Iya. Karena kan harus kita akui ya bahwa yang namanya perjalanan sastra suatu negara itu juga mengikuti dinamika politik, sosial dari sebuah bangsa gitu ya. Kalau kita melihat mengapa cerita pendek yang ditulis oleh Anton Chekhov, Solzhenitsyn, kemudian penulis-penulis Rusia itu dark sekali ya, satirnya satir gelap. Ya karena memang rezim komunis yang berkuasa waktu itu memang gelap juga. Iya gelap juga. Jadi mengondisikan masyarakatnya itu tidak boleh banyak protes. Jadi kemudian protesnya dengan cara yang seperti itu. Senyum tapi senyumnya bikin nangis gitu ya. Kalau kita lihat cita-citanya seperti Mantel Kematian dan karya-karya Nikolai Gogol yang lain, bagaimana ASM itu juga sangat menderita lah. Sama masalahnya sampai hari ini kita kehilangan jiwa sastra anak, bacaan anak di era masing-masing periode kita sebagai sebuah bangsa itu belum ada, kecuali yang dicatat oleh Mbak Kristantiawati itu. Begitu Mas Amin. Ya, ini mungkin nyambung Bu ya. Nyambung dengan ini kan tadi kita bicara hasil tulisannya Mbak Kristantiawati itu kan selesai di tahun 1950-an. Setelah itu kan kemudian putus. Nah, ini kemudian bagaimana dampaknya terhadap dengan literasi khususnya pada tahap membaca. Ini mungkin Bu Ambar mungkin melalui pengalamannya mungkin ketika meriset meneliti tentang sastra anak begitu, ini gimana Bu? Baik, begini. Saya langsung loncat ke kondisi hari ini ya, yang paling mutakhir ya. Sebetulnya upaya untuk menyediakan bacaan anak berkualitas itu sudah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang berganti nomenklatur ya. Itu sejak tahun 2016 Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah membuat yang namanya sayembara literasi, gerakan literasi nasional. Jadi dibuat Juknis, kemudian ada penjenjangan. Jenjang A itu untuk anak PAUD, kemudian jenjang B1, B2 itu untuk anak SD kelas rendah, B3 itu kelas tinggi, kemudian ada jenjang C untuk anak yang
SD kelas tinggi mau ke SMP, jenjang D untuk SMP, jenjang E untuk SMA. Nah, saya menduga masih belum masih belum teruji gitu ya. Yang saya duga, asumsi saya adalah penjenjangan itu justru membuat cerita anak itu hanya dibatasi kalau untuk anak jenjang A, jenjang B itu tidak boleh banyak kata atau tidak boleh banyak kalimat. Ya. Lah baru kemudian semakin tinggi semakin jenjang C ke jenjang E itu sudah mulai kalimat seperti cerita orang dewasa. Saya kok justru curiga orang-orang seperti Pramudia Anantatur, Khairil Anwar, Merari Siregar yang nulis si Jamin dan si Johan, itu mereka tidak baca teks cerita yang pendek-pendek sependek yang kita tulis hari ini dan tidak kenal dengan yang namanya penjenjangan buku. Oke, saya paham maksud dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah untuk merangkul anak-anak kita yang di 3T ya, daerah tertinggal terluar gitu ya. Tapi kan memang ada anak-anak yang pola pengasuhannya itu di rumah maupun di sekolah itu sudah jauh lebih literat daripada teman-temannya. Nah, anak-anak seperti ini mau diapakan? Di treatment seperti apa? Oke, solidaritas kita untuk anak-anak yang 3T bagus kita perhatikan, tapi masalahnya evaluasi cerita-cerita yang sudah ditulis dan sudah diunggah di laman Budi, buku digital, dan buku yang punyanya Pusbuk itu, saya lupa SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, apakah sudah betul-betul memenuhi preferensi, kebutuhan, dan kepentingan anak-anak Indonesia. Sampai hari ini, dokumen itu yang belum bisa kita dapat. Harusnya kan ada evaluasi ya. Nah itu yang menurut saya mungkin itu perlu kita cermati. Berarti yang perlu dibedakan itu asupan untuk daerah-daerah tertentu ya, betul. Bukan penjenjangan itu di pukul rata untuk semua. Betul. Karena kan kalau kita hanya fokus di harus sekian kata untuk anak yang B1, B2, sementara ketika dia di rumah dan di sekolah mungkin ya, dia mendapatkan iklim literasi yang jauh lebih bagus. Nah, dia akan bosan dengan bacaan seperti ini, kurang menantang. Nah, harus diapakan lah. Ini yang menurut saya masih perlu kerja keras. Nah, ini berarti akhirnya ini nyambung sebenarnya sama apa yang dikerjakan Mas Jansen, Mas Janwan ini soal penerbit ini. Gimana soal penerbit khususnya di lini bagi anak nih ya? Karena melihat apa sejarah tadi ya, 1950 sampai 2025. Udah sekian putus panjang. Gimana, Mas? Ya, terima kasih Mas Amin dan Bu Ambar. Pembahasan yang cukup menarik ya soal sastra anak ini, dan memang topik ini jarang sekali diobrolkan, Bu. Karena memang ya itu tadi, orang-orang yang bergerak di dunia sastra anak pun itu sedikit gitu. Dan saya melihat kondisi ini tidak terjadi karena satu faktor. Ada ekosistem dari, bisa kita sebut sebagai literasi gitu, dari pilar-pilarnya itu yang memang tidak bekerja. Kalau kita melihat literasi itu kan ada 4 pilar, Bu. Jadi ada penulisnya gitu, ada penerbit di dalamnya yang sekarang ini juga kita berusaha untuk menerbitkan buku-buku anak gitu untuk menjangkau, karena di Indonesia ini ada 70 juta, bahkan sekarang ini sudah hampir mencapai usia anak mulai dari 0 sampai 17 tahun sampai umur SMA lah kira-kira ya, seperti yang dijelaskan Bu Ambar tadi itu. Nah, itu kan orang yang membutuhkan literasi semua, Bu. Literasi yang berkualitas gitu. Kalau kita mau manusia-manusia Indonesia berkualitas juga gitu, karena itu menjadi pondasi nantinya. Nah, setelah penerbit itu tadi, ada toko buku yang itu mendistribusikan ke agar bisa diakses oleh pembaca, dan satunya lagi ada pembaca. Nah, ini kan saling terkait ini. Nah, pembaca ini kalau dia ke tingkatan yang lebih tinggi dari literasi, dia akan menulis juga, Bu, gitu. Dari refleksi-refleksinya terhadap bacaan sastra anak,
gitu, apakah dalam bentuk teori maupun yang diperuntukkan untuk anak gitu ya Bu ya, itu akan melahirkan penulis-penulis gitu. Sehingga kalau ekosistem ini hidup, maka pilar-pilar ini pun akan tegak berdiri gitu. Nah di situ pada titik itulah kita bisa melihat sastra anak akan hidup dan berkembang gitu. Nah sementara kendalanya sekarang kita kekurangan penulis sastra Sastra anak. anak. Nah, ini dipengaruhi beberapa hal juga menurut saya. Selain karena di baik akademisi maupun guru gitu tidak menulis Bu terkait sastra anak. Mungkin kita seperti Bu Dokter Iya. jarang kita temui kayak gitu yang memiliki fokus di sastra anak. Bahkan seperti yang disebutkan Bu Ambar itu tadi, di Indonesia itu sangat langka sekali orang yang memiliki fokus di sastra Di anak. kajian Kayak gitu. sastra anak. Sastra Kajian anak, sastra ya. anak. Saya sambung Mas Jansen ya, Iya. Mas Amin. Jadi kalau kita bicara tentang iklim pembaca, jangan lupakan juga masyarakat akademik yang bekerja di bidang sastra anak. Sangat sedikit gitu ya. Sangat sedikit. Kalau mau dibandingkan dengan penulis cerita anak, jauh lebih banyak penulis cerita anak. Setiap kali Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu bikin sayembara maupun kantor dan balai bahasa yang ada di provinsi di seluruh Indonesia, itu kan tiap tahun juga bikin sayembara itu ya, penulisan. Itu ratusan pendaftar dan penulisnya juga cukup banyak. Masalahnya kritikus sastra anak itu belum bisa mengimbangi jumlah bacaan dan cerita anak yang hari ini hadir. Apakah bacaan itu tadi sudah memenuhi kebutuhan, preferensi, terus kemudian tokohnya yang diciptakan stereotip atau tidak, hanya ada anak-anak di Jawa saja, atau yang anak-anak Papua di mana, apa kabar nih, anak-anak Aceh apa kabar nih, anak-anak Gorontalo apa kabar. Jadi kurasi kualitasnya. Ya, selain itu, selain kurasi, pengkaji dan peneliti sastra anaknya itu yang tidak dapat perhatian sama sekali, dianggap ini bukan hal yang penting gitu ya. Iya, dibanding seperti hiruk pikuk kritikus sastra anak. Kritikus sastra saja tanpa ada anak ya. Karena kalau kita bicara sastra anak sebetulnya adalah lebih ke segmentasi ya, bukan ke genre gitu ya. Begitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita ngomong pendidikan itu kan sebenarnya dari bawah Bu ya. Makanya bagaimana kemudian kita bisa memberi kritik kepada penulis, kepada ilustrator, bahkan penerbit. Sediakan buku yang seperti ini karena ini yang seharusnya dibutuhkan. Termasuk persoalan ini tadi Bu, persoalan penjenjangan sama mana yang cocok untuk di daerah tertinggal, terluar itu tadi. Itu kan dari kritikus sebenarnya. Ukuran-ukuran itu kan ya perlu disesuaikan dengan luaran produknya kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan gitu, nggak dipukul rata. Dari tahun 2016 sampai hari ini, betulkah anak-anak di 3T itu masih membutuhkan buku-buku yang dengan penjenjangan, dengan model penjenjangan seperti itu? Ataukah ada kebutuhan lain? Itu yang menurut saya kerja-kerja dari peneliti sastra anak itu harusnya jadi support oleh siapapun lah kemudian ya, yang kemudian membuat iklim bacaan anak, sastra anak itu jauh lebih baik di Indonesia, begitu. Kalau di Intran sendiri bagaimana Bang? Soal khususnya penulis-penulis ya di lini anak ya, lini biru langit namanya. Oh, lini biru langit. Lininya biru langit. Memang dikhususkan untuk tema-tema anak. Ya. Ada anak yang menulis? Belakangan ini Bu, ini yang fakta yang menarik saya temukan. Belakangan ini ternyata ada banyak potensi-potensi penulis dari anak. Nah, kita kan belakangan mulai menjangkau ke sekolah-sekolah Bu. Jadi kebanyakan itu kita mengeluhkan kan, faktanya Indonesia kekurangan penulis kayak gitu, karena 90 orang Indonesia harus mengantri satu buku dalam 1 tahun. Artinya kalau kita fair nih Bu, fair, pukul rata, karena belakangan kan sering disimpulkan kalau masalah literasi kita karena malas baca gitu. Ternyata enggak, kita kekurangan ketersediaan bahan bacaan. Kita fair misalkan bagi semua ke masyarakat Indonesia sebanyak 280 juta buku yang ada di Indonesia. Nggak cukup Bu. Nggak cukup ya. Artinya masih kurang. 90
orang Indonesia mengantri satu buku dalam 1 tahun, Mm-mm. artinya dalam 90 tahun baru merata kalau nggak ada perubahan betul. peningkatan itu tadi. Iya, perubahan yang revolusioner. Revolusioner. Nah, dan ketika kita menjangkau sekolah-sekolah itu, ternyata ada banyak potensi-potensi penulis, Bu, Nah, dari anak yang suka menulis cerpen, puisi, dan bahkan novel gitu. ya. Tapi dia tidak punya wadah. Itu satu, Iya. tidak punya wadah. Kemudian tidak punya dana. Nah, ini kan menimbulkan keminderan tersendiri ya, Bu. Iya, Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya dia self-publishing atau disimpan di laptopnya gitu. Nah, kalau disimpan di laptopnya, ini kan nggak tumbuh, Bu. Nggak ada apresiasi, dan nggak ada kritik juga, nggak ada kritik, feedback dari nggak ada feedback, pembaca, nggak ada ya. perputaran ini juga ekonomi juga gitu. Kalau kita mau menumbuhkan penulis anak itu tadi. Ini kita baru akan menerbitkan beberapa kumpulan cerpen dari anak, termasuk pegiat literasi dari Surabaya sana yang membuat kumpulan cerpen dari anak-anak di kelasnya yang dia mengisi ekstrakurikuler di situ gitu, yang luarannya buku. Nah, saya kira apresiasi semacam ini penting, Bu. Entah nanti apakah akan dibeli atau enggak ya, tapi setidaknya itu sebagai pintu awal untuk menulis lebih lanjut. Nah, selain itu juga saya melihat fakta yang menarik juga, Bu, terkait ini mahasiswa sastra. Nah, rata mahasiswa sastra itu punya karya dari tugas-tugas itu. Betul. Saya mengkritik beberapa kali dengan Mas Amin diskusi begitu. Kenapa kok kita melihat tugas itu sebagai beban? Padahal mahasiswa itu membayar UKT, membayar uang kuliah untuk mendapatkan tugas sebagai instrumen untuk melatih dia. Karena kita mau kuliah itu kan untuk terampil, untuk terlatih. Gitu. Betul. Nah, dan untuk terampil dan terlatih, kita perlu instrumen yang namanya tugas. Nah, logikanya keliru kemudian ketika di kuliah, kita mendapatkan tugas justru jadi beban ya. Jadi beban itu tadi. Nah, ke depan itu perlu kita gagas, membuat terobosan, memantik agar melihat tugas itu sebagai karya. Nah, penerbit di sini siap untuk memfasilitasi. Kemarin itu ada tugas dari teman-teman mahasiswa sastra Unisma lewat Mas Amin ini yang ingin menerbitkan tapi bingung gitu. Nah, kita mewadahi itu. Kita akan terbitkan tentu dengan kurasi tertentu dan koreksi-koreksi agar kualitasnya juga meningkat gitu. Layak dikonsumsi, layak dibaca. Betul, tetap harus ada kurasi. Dan itu ada, Bu. Termasuk juga ada yang menulis sastra lisan gitu. Yang itu memang ya kita kekurangan dokumentasi soal itu sebelum akhirnya ini kan rentan punah ini soal bahasa, soal sastra lisan gitu. Nah, jadi potensi-potensi itu yang perlu kita lihat dan olah agar ekosistem ini tadi bisa hidup gitu. Selain tantangan-tantangannya tentu ada ya soal kualitas gitu, tentu harus kita seimbangkan. Termasuk juga soal produksinya kan kalau sastra anak ini butuh pemberlakuan khusus ya, Bu, karena butuh gambar, cerita yang berwarna dan seterusnya. Terima kasih Mas Jansen. Ini akhirnya menjadi pemantik saya untuk membuat strategi pembelajaran bagaimana akhirnya ketika mereka menulis itu harus dengan senang dan kemudian mereka harus baca dulu nih. Karena kalau di mata kuliah saya ada namanya mata kuliah sastra transdisipliner gitu ya. Kayaknya anu banget ya namanya ya. Kayaknya wow banget gitu ya. Itu pasti saya tanya ketika di SMA atau SMK atau di MA, berapa karya sastra yang sudah dibaca? Kebanyakan menghafalkan judul buku fiksi gitu aja. Terus apa? Kemudian baru ketika mereka ikut kuliah saya minta untuk minimal baca 6 selama 1 semester. Baik itu novel, kumpulan cerpen maupun kumpulan puisi. Karena dengan begitu, dengan 6 dan itu dipresentasikan, yang tidak baca buku itu akhirnya kan ikut menyimak dan kemudian saya berharap dia to the next level, baca dong minimal kalau ada filmnya dia nonton dulu nih filmnya, kemudian baru dia tertarik. Karena memang hari ini pengajaran sastra kita memang di sekolah memang harus kita akui memprihatinkan. Karena dari survei yang saya lakukan, calon guru bahasa Indonesia di S1 itu 60% tidak suka sastra. Belum lagi guru-guru PPG, pendidikan profesi guru, prajab maupun daljab, itu sama, 60-65% tidak suka sastra. Sudah terbayang kan bagaimana wajah pengajaran sastra kita di sekolah? Ya, itu. ya,
ini akhirnya mungkin nyambung dengan tren hari ini, Bu. Ya. Di mana sebenarnya perkembangan teknologi itu kan begitu pesat gitu. Ini kan sepertinya berpengaruh juga tentunya dengan khususnya di sastra anak gitu kan. Kalau dulu mungkin anak itu kan lebih sering mungkin diceritakan begitu Atau kan, baca buku fisiknya. atau baca buku fisiknya. Sekarang ini kan mungkin saya ngelihatnya mungkin lebih suka nonton sendiri mungkin, mendengarkan sendiri kayaknya juga susah. Lebih suka animasi-animasi. Kalau menurut Bu Ambar sendiri ini bagaimana Baik. terkait dengan tren ini dengan perkembangan sastra anak lah khususnya? Baik, begini. Kita ini kan akhirnya menghadapi era disrupsi yang luar biasa. Tidak ada satu bidang kehidupan kita hari ini pun yang tidak kena efek dari dan dampak dari disrupsi, termasuk juga di bidang pendidikan. Bacaan kita, literasi kita masih belum mapan betul, dihantam yang namanya tontonan, budaya nonton TV dan sampai hari ini kita tidak lagi butuh televisi dalam bentuk tabung kaca yang ada di depan kita, tapi hanya dari gawai kita, dari ponsel pintar kita bisa mengakses ya pakai streaming, teknologi streaming. Akhirnya itu kan membuat alternatif hiburan dalam tanda petik, kalau kita bicara bacaan anak dan sastra anak juga sebagai hiburan, itu mereka bersaing ketat dengan itu. YouTube, media sosial, video-video pendek yang konon katanya akan membuat brain rot gitu ya. Brain rot. Pembusukan otak gitu ya, karena kita tidak terpacu untuk mendalami lebih banyak, tapi kita ya sudah selesai di judul dan selesai di video-video pendek gitu ya. Nah, anak-anak kita tuh berhadapan dengan itu hari ini. Sementara sekolah dengan daya dukung guru itu belum punya strategi bagaimana kemudian bisa menyelaraskan ini. Kita dengar kemarin Australia sudah ada pengaturan screen time, anak usia kurang dari 15 tahun dilarang punya ponsel atau dibatasi ponsel. Bahkan di Swedia itu sudah mengatakan kami akan kembali ke buku cetak. Ya, ke buku-buku cetak yang kemudian dari beberapa penelitian memang menegaskan bahwa lebih memfasilitasi anak-anak itu berpikir lebih mendalam, menjadi lebih kritis kalau mereka asupan bukunya adalah buku cetak. Dan ini juga sesuai dengan penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2020-2021, anak SMA kami minta untuk pilih, mereka lebih milih buku cetak atau buku digital. Ternyata mereka butuh dua-duanya. Untuk buku digital itu mereka merasa kalau buku-buku teori itu tidak, kurang nyaman kalau difasilitasi oleh buku cetak, buku elektronik saja. Tapi kalau bacaan sastra, fiksi gitu ya, it's okay, mereka nyaman dengan buku elektronik. Tapi kalau untuk konsep teori mereka lebih nyaman menggunakan buku cetak. Lah ini kan bisa jadi masukan untuk penerbit gitu ya, bagaimana kemudian mengelola buku seperti apa yang harusnya dihadirkan di sekolah. Oh oke, kalau buku teori masih tetap pakai buku cetak, kalau buku elektronik bisalah. Akhirnya seperti keping mata uang ya, dua sisi keping mata uang yang nggak bisa diabaikan salah satunya gitu. Dulu kita kan mengatakan bahwa koran akan mati ya. Tapi sekarang majalah ya sensasinya nggak tergantikan. Buku pun sampai sekarang ya kenikmatan baunya dan seterusnya itu ya nggak ada di digital gitu. Nah maka ya teknologi pun ya nggak bisa kita abaikan juga perkembangannya gitu. Perlu kita penyesuaian. Tapi memang perlu ditelaah mana yang layak di digital, mana yang tetap di sehingga memang bisa berjalan dan tidak meninggalkan salah satu. Ya, yang meninggalkan salah. Jadi menurut saya kok akan menemukan keseimbangan baru, komplement gitu ya. Kapan bisa digantikan, tapi ada yang nggak bisa digantikan ternyata. Ya itu yang kemudian menurut saya
hasil-hasil temuan ini Iya. mungkin juga Iya, perlu betul. jadi masukan Terima untuk kasih, Bu. teman-teman penerbit Boleh. gitu ya. Kalau konvensional terus juga ketinggalan juga. Betul, betul. Karena kan memang ada buku yang pop up, kemudian juga keluar suara multimodal gitu ya. Itu ternyata juga untuk anak-anak tertentu, itu juga menstimulan mereka untuk mulai menyukai membaca gitu ya. Mulai dari suara, kemudian muncul gambar bergerak gitu ya, muncul pop up seperti 4 dimensi gitu ya, seperti ya seolah-olah ada di dalam buku itu menurut saya masih tetap perlu, karena kan apapun anak-anak kita yang lahir hari ini itu lahir dengan ketika teknologi informasi sudah sangat berkembang, tidak mungkin mereka meninggalkan itu langsung tiba-tiba diminta untuk ke buku cetak kan juga perlu ada semacam pengondisian gitu ya. Tapi apakah ini Mas Janwan, teknologi ini kemudian menjadi sebuah tantangan begitu bagi penerbit khususnya di lini biru langit Transpublishing gitu kan? Tentu kalau kita berbicara konteks sastra anak ya, kita perlu penyesuaian dengan teknologi yang ada gitu. Di satu sisi melalui teknologi kita juga dibantu gitu untuk menyajikan produk sastra anak yang lebih berkualitas. Misalkan saja membuat ilustrasi itu sekarang itu sudah ada instrumen teknologinya gitu, yang itu bisa mempercepat, bisa mempermudah dan seterusnya. Dan di lain sisi memang teknologi ini juga perlu kita telaah gitu agar tidak kemudian itu menjadi bumerang juga gitu. Sepenuhnya kita hadir di teknologi misalkan kayak gitu, yang kemudian kita meninggalkan produk cetaknya. Nah, saya kira di soal ini ya, di soal cetak itu tadi, itu memang kita perlukan karena itu bisa menjaga daya fokus kita, Bu. Terutama untuk anak ya, buku cetak itu. Sementara kalau di digital, itu kan seringkali ya seperti yang kita ketahui di dalam HP itu semua hal ada gitu. Kita baca novel di situ, masuk pesan, bunyi ini, bunyi itu ya. Akhirnya ya pindahnya juga cepat. Sementara kan jadi nggak setia gitu ya. klik ini, akhirnya lupa kalau tadi udah baca, ternyata udah mulai baca ya. Ternyata baru satu paragraf ternyata tadi. Kemarin aku sempat baca. Oh iya, ternyata dengan urusan ini akhirnya ketinggalan. Nah, daya fokus itu juga kan akhirnya mempengaruhi pribadi kita ya, Bu, pribadi kita. Akhirnya kan ada fenomena sekarang Gen Z itu juga cepat berpindah-pindah. Ternyata itu juga dipengaruhi di HP-nya itu cepat berpindah-pindah gitu. Iya, itu tadi karena kan yang disaksikan kan video-video pendek yang kemudian ya sudah mereka cepat bosan juga gitu. Jadi memang harus ada upaya serius gitu ya, mengelola bagaimana mereka akhirnya tetap harus baca bacaan yang serius juga. Maksudnya mengatakan begini, Bu, saya boleh baca AU, seri Alternate Universe ya, tahu ya. Nah, boleh, tapi juga jangan lupa di luar AU ada bacaan-bacaan yang keren, ada yang menyenangkan. Ya kamu harus baca dong buku-bukunya Pram, kamu harus baca buku-bukunya Nafis, kamu harus baca puisi-puisinya Rendra di luar Alternate Universe supaya imbang. Itu akhirnya cara saya untuk masuk gitu ya. Dan dari sisi ini ya, dari sisi bisnis saya kira yang cetak itu kan sesuatu yang eksklusif gitu ya, Bu ya. Dan bahkan di Google Books itu karya-karya yang bisa dibaca di situ, bisa dipinjam di situ, itu nggak se-eksklusif karya cetak, Bu. Yang ada gambarnya, yang teorinya itu teori sumber gitu. Itu masih bisa kita lihat itu perbedaan itu. Kita sih berharap supaya pemerintah jadi jauh lebih mendukung ekosistem perbukuan gitu ya. Jadi pajak kertas nolkan dong. Betul, pajak penulis, Bu. Royalti penulis, iya. Pajak untuk penulis juga. Kita udah habis nih pajak untuk penulis. Nah itu makanya banyak orang yang takut itu mungkin terjun ke situ tadi. Yang menjadi salah satu kendala itu. Tidak bisa menjamin masa depan ya. Padahal kalau di ASEAN ternyata salah satu profesi yang menjadi top of mind mereka itu adalah penulis. Tapi ternyata tidak di Indonesia gitu ya. Pekerjaan dulu ya, Bu. Karena itu tadi
kita kan udah tahu persoalan peradaban gitu kan. Makanya itu bagian dari kerja-kerja peradaban Iya. sebagai penulis. Karena untuk bisa menulis, even menulis cerita anak yang kata Romo Mangun itu sulit gitu ya, itu harus baca gitu ya. Nggak bisa kita katakan kita nggak bisa katakan bahwa hanya karena kita ini untuk konsumsi anak-anak kemudian bacaannya juga ya remeh-temeh, itu nggak bisa begitu. Kita lihat kalau seperti karyanya Joko Lelono gitu ya, Penjelajah Antariksa, terus serial Astrid, dan juga yang saya baca ini yang terakhir saya baca itu adalah Tifatua gitu ya. Itu bagaimana seorang Joko Lelono yang pengarang cerita anak yang hidup di tiga generasi gitu ya, di era Belanda, penjajahan Belanda, Jepang dan kemerdekaan, dia selalu memasukkan unsur-unsur pengetahuannya tentang masa penjajahan Belanda seperti apa. Itu kan sangat bagus ya untuk anak-anak kita kalau hanya baca buku sejarah nih ya. Belanda menjajah Indonesia dari tahun sekian sampai tahun sekian. Mereka hanya akan dapat data, fakta, dan angka. Tapi kalau dia baca bukunya Joko Lelono, dia baca bukunya Dwianto Setiawan yang dengan sersan gurung-gurungnya, dia akan tahu betul bagaimana jiwa masanya masing-masing. Punya imajinasi. Iya, punya imajinasi, melompat ke masa lalu dan menghubungkannya dengan masa sekarang, sehingga nggak betul-betul hilang dengan masa lalu gitu. Ya, berarti sebenarnya khususnya pemerintah gitu kan, penerbit, komunitas-komunitas ini perlu bekerja sama. Nggak bisa kerja sendirian. Penerbit juga sudah habis-habisan ini. Tapi ini Bu, ini mungkin sebagai peluang sih, mungkin peluang ya. Jadi kira-kira dalam memperkenalkan sastra anak ini kan selain di sekolah mungkin ya. Tadi kalau kita berbincang, kita mungkin sudah membahas sedikit terkait dengan khususnya di lembaga pendidikan lah. Tapi mungkin ada hal yang menurut saya kayaknya penting juga, yaitu khususnya di lingkungan keluarga kayaknya. Ini kan juga punya pengaruh yang besar gitu ya untuk memperkenalkan sastra begitu kepada anak gitu kan. Nah, kalau dari Bu Ambar sendiri ini bagaimana istilahnya peran gitu atau apa yang harus perlu dilakukan oleh orang-orang tua atau mungkin yang mau menjadi orang tua juga bisa gitu untuk ya memperkenalkan lah khususnya di sastra, sehingga saya kira kayak tadi ya, bacaan itu akhirnya anak itu punya imajinasi gitu ya. Itu gimana Bu? Begini Mas Amin, di buku saya Bocah Rempah dan Rempah Berkisah, saya itu sampaikan bahwa tidak ada seorang ibu yang ketika dia mengandung 9 bulan itu yang tidak melakukan lagu syair untuk anaknya, sefalus apapun suaranya. Karena dia pasti berusaha berkomunikasi, dia mendekatkan lagu itu ya entah itu dengan lagu-lagu religi atau bahkan kemudian lagu-lagu berbahasa daerah atau bahkan mungkin juga irama musik klasik gitu ya, atau tembang-tembang Jawa atau tembang-tembang sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Karena sejatinya anak itu di awal itu paling dekat adalah dengan nursery rhymes, dengan syair, bahkan puisi. Tapi ketika mereka sudah mulai SD, SMP, apaan sih puisi ini? Sesuatu yang sangat nggak penting, abstrak banget gitu ya. Iya. Padahal kalau kita lihat salah satu kisah sastra terpanjang kan ditulis dalam bentuk puisi Ila Galigo. Tapi itu kita makin jauh dari sana gitu loh. Ya satu tadi karena ternyata di sekolah kita tidak punya guru-guru yang impresif ketika mengajarkan sastra. Baik sastra tulis maupun sastra lisan. Kembali ke rumah, orang tua tidak punya waktu, orang tua tidak punya kemampuan, mungkin buku adalah prioritas kesekian. Apalagi hari-hari ini, ya kita tahu kondisi ya, banyak yang kemudian di PHK, akhirnya makin jadi prioritas kesekian untuk baca buku, mending untuk yang lain gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa sebetulnya upaya ini tidak hanya bisa satu pihak gitu ya. Memang untuk jadi orang tua itu prasyaratnya banyak. Salah satunya harus bikin keluargamu literat dengan membaca gitu kan ya. Bahkan sekarang kalau mau menikah itu kan sekarang ada konseling gitu ya. Ada konseling. Nah itu maksud saya konseling itu salah satunya adalah membuat calon orang tua ini jadi melek. Jadi
Jadi orang tua itu komitmennya seumur hidup. Nggak bisa kita hanya kasih makan, apalagi sekarang di sekolah sudah disediakan makan gratis ya. Jadi, sementara nggak kasih asupan gizi otak, karena ya seperti kita tahu ya bahwa tidak seperti perut, otak itu kan kalau lapar kan kita nggak ada sinyalnya, tahu-tahu kita bodoh aja gitu. Ya itu menurut saya salah satu kompetensi untuk menjadi orang tua hari-hari ini adalah bagaimana bisa membuat keluargamu itu jadi lebih literat, dan itu syaratnya dari bacaan yang berkualitas yaitu buku gitu. Berarti penerbit harus supply Bang. Iya. Supply bacaan orang tua juga. Tapi Mendekati orang tua. di sisi lain, selain fakta yang disebutkan Mbak Marit tadi, terkait bacaan sastra anak pun itu tinggi juga gitu. Jadi itu memang tantangan dan kondisi yang tidak kita nafikan. Tapi di satu sisi, kalau kita melihat di berbagai toko buku, salah satunya di Togamas misalkan, daya beli terhadap buku cerita anak itu, buku sastra anak itu tinggi, Bu. Tinggi. Karena memang ada kecenderungan orang tua ketika ngomongin soal kebutuhan anak itu dia nggak hitung-hitung gitu. Apalagi soal pendidikan. Nah, berbeda, bahkan ini agak timpang dengan mahasiswa yang dia sudah punya otoritas sendiri untuk membeli buku itu atau enggak, bukan lagi dari orang tuanya kan. Mau daripada beli buku mending yang PDF, mending yang dari kalau bacakan retro. Kalau orang tua enggak, ini untuk anak nih, dia untuk investasi gitu, karena dia pengen anaknya nanti bisa merubah status sosial bisa lebih tinggi dan seterusnya lah. Dia memutus mata rantai. Jadi investasi itu tadi itu ya betul. Ya. Jadi memang sekarang penerbit memang harus dekat-dekat dengan orang tua ini ya. Harus dekat-dekat dengan orang tua. Dan menyasar sasaran. Iya, betul. Dan sebenarnya tadi keterhubungan dengan komunitas itu yang kemudian mungkin bisa mendekatkan. Iya. Satu hal yang mungkin menurut saya hari-hari ini memang belum banyak dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah itu adalah mendekati pembaca gitu ya. Seperti tadi saya katakan, kita ini belum punya dokumen apakah betul bacaan-bacaan anak yang sudah disediakan oleh pemerintah atau mungkin lembaga non pemerintah itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu buku yang saya butuhkan, karena ternyata saya tanya guru-guru di sekolah baik SD, SMP maupun SMA, ketika akan mengadakan pengadaan buku di perpustakaan, sudah melibatkan anak-anak belum? Buku apa sih ingin kamu ada di perpustakaanmu? Sudah pernah? Partisipatif. Dari 10, mungkin hanya 1 yang yes. Kami tanya ke siswa. Nah itu penerbit dong, colek penerbit. Jadi benar-benar sesuai. Betul sesuai. Jadi nggak mendikte ini. Ngapain juga buku-buku yang disukai oleh gurunya, tapi ternyata siswanya nggak suka. Buat apa juga? Karena kan yang kita inginkan memang anak-anak itu baca gitu loh. Iya. Dan itu akan bisa lebih tanpa ditanya ke anaknya gitu, ketika penulisnya adalah anak itu sendiri, itu kan menulis sesuai dengan imajinasinya, lingkungannya. Dan itu bisa menjadi pemantik bahwa ternyata bukuku dipajang di perpustakaan, dibaca guru, dibaca pustakawan, dibaca teman-temanku, itu kan ada sensasi yang luar biasa. Mungkin bukunya ya paling hanya laku berapa eksemplar, tapi kebanggaan itu loh yang menurut saya perlu dibangun juga ya. Oke, mungkin ini terakhir Bu ya. Kebetulan juga waktu kita terbatas, gitu. Jadi nanti kita buat sesi selanjutnya gitu ya. Karena ada fakta-fakta lain yang ada perlu fakta-fakta yang didetailkan harus kita detailkan khususnya di sastra anak ya. Karena ini akan menjadi pemantik begitu ya untuk menjelajahi dunia sastra berikutnya begitu ya. Mungkin sebelum tutup, mungkin ada kalimat penutup dari Bu Ambar terlebih dahulu. Nah, nanti dari Mas Janwan juga sebagai perwakilan penerbit ya. Bagi saya yang penting sekarang ini hari-hari ini adalah merawat pembaca. Sebanyak apapun buku yang kita terbitkan, tapi kalau pembacanya tidak dikondisikan bahwa kemudian setelah baca ini ada baca buku ini gitu ya, itu menurut saya akan, kalau kata orang Jawa itu sia-sia, muspro gitu ya. Maka jangan lupakan juga kajian-kajian tentang sastra anak. Danai dong
kajian-kajian serius tentang sastra, termasuk sejarah sastra anak yang sempat terputus di Indonesia. Itu yang menurut saya. Dan setelah buku itu tersusun, sejarah sastra anak itu tersusun, jadikan itu sebagai panduan untuk mengelola dan membuat kebijakan tentang bacaan anak di sekolah. Karena dengan gitu kita seperti punya haluan, seperti punya panduan. Jadi kita nggak selalu mulai dari awal nih, gitu ya. Dan menurut saya ekosistem untuk perbukuan mohon dengan sangat diperhatikan, apalagi pajak kertas, pajak penulis itu makin menipiskan penghasilan penulis, ilustrator dan juga penerbit tentunya. Itu Mas Amin. Oke. Oke. Mas Janwan, kalimat penutup. Literasi adalah epicentrum peradaban, kata Profesor Djoko Saryono. Dan sastra anak adalah dasar dari literasi itu sendiri, pondasi dari literasi itu sendiri. Ketika kita ingin membangun manusia-manusia Indonesia yang berkualitas, maka sastra anak harus secara bersama-sama, pilar-pilar literasi itu tadi, memberikan perhatian gitu untuk memunculkan satu produk sastra anak yang berkualitas, dan tentunya itu akan berimpact pada kualitas literasi dan kualitas manusia Indonesia ke depan. Harus dikeroyok bareng-bareng ya. Dari semua ini sastra anak ini. Penerbit aja nggak bisa, penulis aja ya kayak juga tertatih-tatih. Kritikus sastra anak nggak bisa, jumlahnya sedikit. Oke, teman-teman Podcastro, mungkin sekian ya obrolan kita tentang topik sastra anak hari ini. Bu Ambar, terima kasih sudah menyampaikan banyak pengetahuan begitu. Mas Janwan, terima kasih juga sudah menyampaikan banyak pengetahuan buat kita. Untuk teman-teman ya, selalu pantengin terus ya channel YouTube-nya Komunitas Kalimetro dengan sesi Podcastro, karena ke depan gitu kita akan membahas topik-topik yang penting gitu ya untuk kita hari ini ya sebagai sumber pengetahuan, dan tentunya ya setelah nonton kemudian ya kalau ada yang menyebutkan buku-buku bisa dicari dan dibaca. Saya kira seperti itu ya. Jadi keterhubungan antara podcast dan membaca itu perlu dibudayakan. Nggak bisa saling menggantikan. Ya, karena kalau nonton saja itu kalau katanya Bu Karina Supeli itu tidak mampu untuk merangsang daya kritis otak gitu. Saya kira sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih.